Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta pelatihan belajar di mana saja dan akun belajar.id. Mohon izin untuk melanjutkan pemaparan materi dengan topik membuat situs dengan akun belajar ID. Dalam hal ini Google Site, Bapak Ibu. Mungkin menjadi pertanyaan bagi kita semua, apa itu Google Site? Jadi Google Site itu adalah platform milik Google yang memungkinkan Anda atau kita semua itu bisa membuat website atau situs dengan mudah. Jadi platform ini juga gratis, ya. Seperti halnya mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau mencari info dari Google tentang WordPress.com dan Wix. Membuat situs tanpa memerlukan keahlian pemrograman. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya fitur Google Site yang disediakan oleh akun belajar ID ini, memudahkan kita semua untuk bisa memamerkan kerja tim kita dengan akses yang mudah ke semua konten dari Google Workspace, baik itu berupa folder drive, dokumen, atau kalender bersama. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh rekan trainer kami. Kemudian konten Anda otomatis terlihat sempurna di seluruh perangkat. Jadi buat tema dengan seksama untuk menunjukkan konten kita, ya. Jadi Google Site ini merupakan salah satu aplikasi cerdas yang mengoptimalkan pekerjaan kita sehingga terlihat bagus di semua perangkat. Jadi bisa dilihat melalui desktop, komputer, tablet maupun seluler atau Android. Bagaimana caranya? Pindahkan, seret dan lepas, edit, selesai. Membuat dan mengedit dengan cara yang sangat mudah, cukup dengan mengklik, menyeret atau melepas. Desain ini akan menyusun ulang secara otomatis seperti yang penjelasan rekan kami kemarin. Jadi desainnya sudah disiapkan, template-nya, jadi tinggal kita memilih atau kita memulai dari bentuk atau template kosong. Semuanya berada pada tempat yang terbaik dan mudah untuk dipindahkan, berubah ukurannya atau diatur ulang. Google Site dirancang untuk kolaborasi. Jadi Google Site itu mempermudah kolaborasi atau kerjasama lebih dari satu orang dengan akses pengeditan bersama secara real time atau saat itu juga saat Anda mengetik dan menggunakan kontrol berbagai canggih seperti kita gunakan di Drive dan dokumen. Amankan situs tanpa memerlukan keahlian IT. Jadi Bapak Ibu sudah terbukti bahwa situs Google ini aman dari ancaman para hacker. Yani pengguna dapat dengan mudah mengelola izin berbagi dan pemilikan di Google Site hanya dengan beberapa klik. Kemudian kami lanjutkan dengan pemaparan cara membuat website dengan Google Site. Bapak Ibu, kami paparkan dulu secara teori. Yang pertama itu akses Google Site. Yang pertama dan yang paling utama, ya, kita harus siapkan dulu akun Google kita untuk dapat masuk atau menggunakan fitur Google Site ini. Dalam hal ini sudah barang tentu akun belajar.id. Mungkin logonya bisa Bapak Ibu lihat, ya, logo Google Site yang bisa Bapak Ibu pilih ketika Bapak Ibu memasuki Drive atau Google Gmail atau akun Bapak Ibu di 9.3, 9 titik ajaib yang seperti disampaikan oleh rekan kami. Tinggal memilih logo yang seperti ini. Kemudian cara membuat website dengan Google Site, Bapak Ibu. Kita lihat di sini. Buat dulu Drive websitenya. Jadi nanti setelah Bapak Ibu memasukkan akun Bapak Ibu, ya, akun belajar ID-nya, maka Bapak Ibu akan diketengahkan, ya, sebuah dashboard Google Site
yang menawarkan beberapa template yang sudah didesain atau template kosong. Tapi kalau Bapak Ibu ingin membuat desain website atau situs yang unik, sebaiknya memilih opsi template yang blank atau yang kosong untuk memulai draft website kita. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada tanda plus, nanti setelah masuk ke situs Google Site, ya. Jadi nanti ditengahkan pilihan desain yang sudah instan, yang sudah siap pakai seperti portfolio, restoran, atau event, atau center di sini. Atau kita mulai apabila kita ingin membuat desain website atau situs yang unik, kita gunakan template dari awal atau yang kosong. Kemudian berikutnya slide yang ingin kami paparkan itu cara membuat website dengan Google Site, ya. Ini kami berikan tahap-tahapnya secara teori. Yang pertama itu atau saya tuliskan yang ketiga itu kenali editor Google Site. Jadi untuk memudahkan penjelasan, kami membagi halaman editor Google Site ini menjadi 3 bagian, Bapak Ibu, ya. Yang pertama itu bagian tengah. Bagian tengah ini menunjukkan preview website Anda. Hasil semua customisasi yang dilakukan akan terlihat di bagian kiri. Yang kedua itu bagian atas. Jadi pada bagian atas ini apabila Bapak Ibu sudah masuk di dashboardnya itu, Bapak Ibu akan menemukan beberapa tombol atau menu atau fitur, yaitu undo, redo, preview, copy website link, share with other people, setting, more, publish. Untuk undo ini membatalkan perubahan yang dilakukan, redo menggunakan kembali perubahan yang baru saja dilakukan. Kalau preview itu melihat versi live atau real time website kita yang baru dalam bentuk drive. Kemudian menu copy website link, maksudnya itu mengcopy link drive website kita untuk diberikan atau dikirimkan kepada orang lain, mungkin untuk keperluan kolaborasi atau editing. Kemudian bagian atas, masih pada bagian atas, menu selanjutnya, fitur selanjutnya share with other people, ya. Jadi fungsinya untuk menunjukkan draft website atau mengajak orang lain berkolaborasi di draft website yang sedang kita kerjakan. Kemudian menu selanjutnya itu setting berisi beberapa pengaturan terkait desain website. Menu selanjutnya menu more ini maksudnya menu untuk menampilkan fungsi tambahan, contohnya untuk melihat catatan perubahan draft yang sedang kita buat, dan bisa juga untuk menggandakan draft atau situs yang sedang kita buat. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, menu selanjutnya itu publish. Jadi publish ini berarti menu atau drive atau website yang sedang kita buat itu siap untuk kita kirimkan atau selesai dibuat. Bagian kanan atau bagian terakhir, pada bagian ini terdapat berbagai menu atau fitur untuk melakukan customisasi atau finishing dari website atau situs kita menjadi 3 kategori utama, yaitu menunya insert, pages, dan theme, ya, atau tema. Kita lihat sini insert berisi jenis-jenis konten yang dapat kita masukkan, misalnya bisa berupa teks, gambar, tombol, divider, dan daftar isi. Selain itu kita juga bisa menyisipkan widget kalender, ya, Google Calendar atau Google Maps di sini, kemudian video YouTube dan Google Docs. Kemudian pages atau halaman yang menampilkan berapa banyak halaman website yang sudah kita buat beserta strukturnya. Selanjutnya themes atau tema memungkinkan kita untuk memilih tema dari website atau situs yang kita bosan buat. Di tema ini meliputi font tulisan besar kecilnya, ya, gaya atau huruf, aksen warna situs, ya. Jadi warna situs bisa kita sesuaikan dengan pilihan kita, dan latar belakang untuk bagian banner. Berikut ini contoh yang kami buat.
yang tentang website sekolah ya. Misalnya di sini tugasnya membuat masuk ke Google Site ya, memulai dari template kosong, membuat nama sekolah kita. Maka tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Yang ini adalah beberapa menu-menu yang kami jelaskan barusan secara teori tadi. Ini ayam bergerigi, ini setelannya. Di sini bisa kita lihat setelan, bagaimana penampakan huruf, ya, tampilan gambar, ya, kemudian kita lanjutkan di sini mengganti background sekolah. Jadi bisa kita tambahkan foto yang kita ambil dari drive kita sehingga tampilannya bisa seperti ini. Kemudian kita bisa menambahkan halaman Bapak Ibu. Itu tadi halaman pertama. Kita tambahkan misalkan tugasnya di sini memberi nama informasi sekolah, maka kita bisa kita buat seperti ini dan tampilannya bisa seperti ini. Dan isinya bisa kita isi misalnya peta yang kita ambil dari Google Map atau Google Calendar. Kemudian di sini diperintahkan untuk memberi membuat dokumen sekolah yang berisi dokumen dan satu form. Ini bisa dilihat Bapak Ibu. Ada satu itu Google formulir dan satu dokumen. Kemudian perintahnya di sini kita memberikan akses edit berbagi. Jadi kita bisa menambahkan kolaborator atau dengan menekan email ya, email akun ID dari teman kita, atau di sini dicontohkan email stephen@jedu@demoreport.co. Kemudian di sini diperintahkan untuk men-screenshot publikasi Google Site. Jadi setelah selesai semua yang kita inginkan di website kita bisa mempublikasikan Google Site kita atau situs kita, website sekolah kita, dengan pengaturan hanya siapapun bisa melihat situs kita. Jadi bisa kita lakukan pengaturan ini dengan tentu saja mengklik publikasikan, lalu muncul notifikasi seperti ini. Mungkin itu kami lanjutkan, kita lihat contoh langsung dari site yang saya tampilkan, situs yang saya tampilkan tadi. Ini penampakannya Bapak Ibu. Ini salah satu situs sekolah kami yang kami buat melalui fitur Google Site yang ada di akun Belajar ID ya. Di sini alamatnya www.smpn225.com. Ini tampilannya. Jadi kita bisa menyesuaikan, mengedit ya, mulai dari template kosong. Mungkin ini yang sudah berisi Bapak. Kita coba praktek misalnya dari awal ya. Saya masuk dari Gmail. Oke, ini Gmail saya. Kita lihat langsung dari 9 titik ajaib. Kita klik saja di sini, mungkin bisa Bapak Ibu sambil praktek. Ya, kita cari logo site. Oke, ini Bapak Ibu, diklik saja. Diklik saja. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi di slide kami, bahwa di sini Bapak Ibu berada di dashboard Google Site. Di sini ada template kosong, ada template yang memang sudah disediakan secara otomatis dan bisa kita pakai. Kita mulai dengan template kosong saja Bapak Ibu. Oke, maka akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa membuat itu nama SMP kita misalnya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu sama-sama kita praktikkan Bapak Ibu. Misalnya SMP N2 Gelumbang. Silakan Bapak Ibu tulis SMP masing-masing. Silakan dipilih gaya hurufnya. Bisa seperti ini ya, atau ini ya.
Georgia, mau ditepalkan bisa, mau dimiringkan bisa ya, silakan disesuaikan. Kita lihat ratanya, bisa kita pilih rata tengah misalnya. Kemudian kita lihat di sini apa saja. Nah, kita bisa menambahkan gambar Bapak Ibu atau menambahkan jenis header berupa gambar misalnya. Silakan Bapak Ibu pilih gambar. Kalau memang ada foto sekolah, maka foto sekolah. Coba kita ambil saja misalnya, kita ambil acak seperti ini. Pilih, maka akan seperti ini. Akan lebih baik Bapak Ibu itu mempersiapkan foto sekolah Bapak Ibu. Mungkin foto sekolah tampak depan, mulai dari gerbang ya, dan nama sekolah Bapak Ibu. Kemudian di sini kita buat nama situs sekolah kita Bapak Ibu. Misalnya di sini www.smp2gelombang.com ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan dieksplorasi. Ini hanya contoh dari kami ya. Mungkin karena waktu yang mungkin sangat terbatas, kami tidak bisa menjelaskan secara rinci. Namun bisa dieksplorasi semua fitur-fitur yang ada di dashboard Google Site ini. Mungkin bisa kita tambahkan misalnya di sini. Kita lihat pertama research administrator. Kita lihat. Oke. Di sini untuk setelan ada fitur navigasi, brand image. Coba pakai brand image apa? Upload tadi sudah. Alat pengakses ini bisa kita atur. Update semua. Ya. Silakan disesuaikan Bapak Ibu nanti. Kemudian bisa menambahkan gambar ya, teks misalnya kan. Nanti ketika sudah selesai kita bisa sematkan link kita ini. Kita lihat di sini untuk tata letak. Ini saya coba kita pilih ya. Maka seperti ini fiturnya. Kita bisa mungkin di sini apa perintahnya. Oke, upload. Sama kita bisa menambahkan gambar lagi, misalnya kita tambah gambar lagi misalnya. Kita pilih dari pictures. Misalnya apa? Ambil saja misalnya ini ya. Maka bisa kita sesuaikan ya. Kita perkecil apa besar ya. Sehingga lebar misalnya kan besaran sampai sesuai dengan untuk menambahkan teks misalnya. Kumpulan lagu misalnya. Untuk melihat di sini apa? Oke, bantuan bagi lagu. Oke. Jadi silakan dieksplorasi ya Bapak Ibu. Ini kita coba tes apakah publikasikan coba. Oke, ya ini. Jadi kalau memang setelah selesai kita buat mungkin bentuk teks atau apa ini, karena masih 15 menit lagi, ya. Masih ada satu lagi yang saya sampaikan. Ini bisa kita publikasikan, nanti bisa dilihat perbedaannya atau yang mana yang tentang site kita.
Saya cukupkan sampai sini Bu. Untuk yang slide kita lanjutkan mengenai classroom ya Bapak Ibu. Oke, yang ini adalah classroom menggunakan Gmail pribadi ya tampilannya. Kita lihat satu ini. Nah untuk classroom ya, mungkin kami tampilkan lagi slide. Oke Bapak Ibu, oke. Untuk Google Classroom dengan belajar ID seperti yang dijelaskan oleh rekan kami, ya, kalau di akun Classroom dengan Gmail pribadi itu tidak ada fitur tambahan berupa link Meet seperti ini. Yang kami tampilkan ini merupakan screenshot dari IGC yang berisi satu post di forum yang memakai akun belajar ID. Maka tampilannya seperti ini, ya ada penambah fitur link Google Meet, sedangkan di akun Gmail pribadi itu tidak ada sama sekali. Bisa digunakan Google Meet-nya, tapi terpisah dari perangkat, harus install lagi di Play Store. Kemudian di sini penjelasan mengenai screenshot regulasi yang berisi satu tugas kepada siswa. Jadi di sini Bapak Ibu, ketika kita memberikan tugas kepada siswa, kita bisa melampirkan beberapa file di sini, bisa dari Drive, dari upload ya, kemudian dari link atau dari YouTube itu sendiri. Dan bisa kita atur di sini ada fitur periksa plagiarisme atau keaslian. Jadi untuk menghindari copy paste jawaban dari temannya, dengan Classroom akun belajar ID ini kita diberikan fitur untuk mengaktifkan periksa plagiarisme, jadi menghindari siswa copy paste. Dan kita bisa membuat salinan untuk setiap siswa. Di sini misalnya kita lampirkan, ini saya lampirkan file dokumen. Kemudian di sampingnya ini bisa kita atur file itu apakah bisa dibagikan untuk siswa atau tidak, hanya siswa tertentu atau seluruh siswa. Kemudian screenshot dengan mengundang 2 guru dan 2 siswa. Ini jadi untuk penamaan guru sama seperti Gmail pribadi, tinggal menambahkan saja untuk guru dan untuk siswa dan memasukkan emailnya, atau mengundang lewat email atau dengan kode. Kemudian di sini membuat salinan untuk setiap siswa. Jadi sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi kita bisa memberikan penugasan ke lebih dari 2 kelas atau minimal 2 kelas yang berbeda dengan Google Doc, dengan pengaturan buat salinan seperti ini tadi ya, buat salinan ya, untuk setiap siswa atau hanya untuk siswa tertentu. Kemudian di sini tampilan di akun belajar ID dengan Google Classroom email pribadi dan Gmail dengan menggunakan akun belajar ID. Ini untuk tata letaknya mungkin agak beda ya di sini ya. Bisa tampil seperti ini. Jadi link bisa ditampilkan di lampiran, itu bisa berupa slide, bisa berupa file PDF, link itu sendiri atau link YouTube. Kemudian untuk penilaian ya, bedanya kalau menggunakan akun belajar ID itu penilaiannya bisa di-download dalam bentuk spreadsheet atau Excel, jadi memudahkan bagi Bapak Ibu untuk bisa merekap nilai siswa. Sedangkan di akun belajar ID
Sedangkan dengan di akun belajar yang menggunakan Gmail pribadi itu tidak ada fitur download rekap nilai spreadsheet, ya bentuknya CSV, masih perlu dikonversi lagi. Oke, kembali lagi ke sini tadi. Jadi Bapak Ibu, kita lihat di sini untuk yang Classroom, ya kita lihat dulu secara real time. Tadi screenshotan, ini tampak penampakan dari kelas room dengan menggunakan akun belajar ID. Ini sudah ada link, jadi kita tinggal mengklik saja tombol yang logo ini, ya buat link ya. Dan kita lihat untuk misalnya tugas kelas, ya buat misalnya tugas kelas. Oke, misalnya ini tugas, ya quiz di sini misalnya. Kerjakanlah quiz berikut, ya. Kemudian di sini ada pengaturan untuk secara mandiri. Misalnya kita tebalkan atau miringkan atau garis bawahi, yang kita atur ini untuk pengaturannya. Kemudian kita ada 4 lampiran yang bisa kita lampirkan, baik dari drive, upload, ya dari link atau YouTube. Ini misalnya kita ambil video YouTube, tugas cara mengumpulkan tugas di DC. Misalnya kita tarik, misalnya kita ambil ini salah satu link, kita langsung saja tambahkan, maka dia akan otomatis seperti ini. Dan di sini misalnya kita berikan kepada, ini sudah terconteng atau 2 kelas sekaligus, ini kelas kami. Kemudian atau sini mengajar di mana saja, ya mengajar di mana saja misalnya. Kita dengan quiz berikut secara mandiri dengan menonton video dan tuliskan langkah-langkahnya dalam misalnya bahasa Inggris, ya. Atur untuk 3 kelas, tenggat waktunya di sini misalnya tanggal kita pilih misalnya tanggal besok 12 misalnya minggu, ya. Kemudian topiknya sini kita buat tugas. Di sini ada periksa plagiarisme Bapak Ibu, ya. Ini bisa kita aktifkan kalau kita ingin mengaktifkan, misalnya kita pilih lanjutkan misalnya, kan. Kita di sini kita langsung tugaskan bagaimana penampakannya. Maka seperti ini Bapak Ibu penampakannya. Silakan Bapak Ibu eksplorasi sendiri nanti. Demikian penjelasan dari kami. Masih ada 5 menit lagi mungkin untuk kita diskusi. Kami akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.